Sekarang kita kembali kepada kaidah selanjutnya, yaitu al-aslu ibadah ya. Kaidah asal dalam urusan ibadah itu hukumnya apa? Oh. Tapi kebalikannya apa? Tapi kalau kaidah asal dalam urusan apa? Dunia itu hukumnya apa? Toha. Kalau urusan ibadah hukumnya apa? Dari sini jenengan bisa bantah orang. Itu orang-orang yang jenggotan itu dikit haram, dikit bid'ah, gitu kan? Itu dengar ya kan? Ya sudah kalau itu kota sana nggak usah pakai mobil, apalagi pak? Tekelnya masjidnya pakai apa? Tanah atau kipas angin. Jadi kita ini benar apa salah? Benar apa salah? Jenengan sekarang baru belajar. Itu semomong itu gede loh pak. Jenengan mau cilik bisa jawab. Gimana jawabnya? Orang yang ngomong tadi kayak gitu itu nggak ngerti kaidah wis. Kenapa itu kaidah? Waduh itu dong enak, dong orang yang pinter masalah pak ya itu. Kenapa? Karena dia nggak bisa membedakan antara dua kaidah yang kita bahas. Ada kaidah urusan dunia, ada urusan apa? Urusan ibadah. Yang kita bahas hukumnya haram, hukumnya bid'ah, hukumnya apa? Itu urusan ibadah. Kalau urusan mobil, sepeda motor, urusan pakai tekel, pakai AC, kipas angin, kursi, itu urusan apa? Dunia. Urusan dunia. Nah, kalau urusan dunia itu al-asr fi ibadah boleh atau pakai AC, boleh kipas angin, boleh pakai lampu, boleh terserah. Wong itu urusan dunia. Kok dikait-kaitkan dengan urusan ibadah? Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kata Rasulullah. Anda itu lebih ngerti, lebih paham urusan dunia. Urusan dunia itu urusan kamu. Urusan ibadah beda sih. Urusan ibadah hanya Allah dan Rasulnya. Paham ya? Tidak bisa bantah loh ya. Jadi jangan sampai Anda itu dirancoi dengan pemahaman yang nggak bisa bedakan antara dua kaidah tadi. Kaidah urusan dunia yang asalnya itu mubah dan kaidah asal dalam urusan ibadah itu adalah haram. Sudah jelas ya? Asal Pak. Baik. Sekarang ada pertanyaan. Orang ketika dia beli HP Pak. Atau gini, selesai sunatan, tahu sunatan enggak? Khitanan. Orang tuanya langsung sholat. Itu sholat apa Pak? Sholat setelah khitanan Pak ya. Nah, gambaran dulu kan. Bahasa mereka syukur atau piye lah. Lagi pertanyaannya Pak, sholat itu urusan apa? Ibadah. Kalau Anda lakukan tadi, ini dalilin. Mana dalilnya? Urusan ibadah kok kamu bikin itu? Mana dalilnya? Ibadah Pak, ibadah. Ibadah itu adalah urusan Anda dengan Allah. Ibadah Pak. Dah. Baik. Kalau Anda sholat, rokaat subuh itu ganti papat wis. 2 itu ringan, ganti 4. Boleh apa enggak? Asal ibadah hukumnya haram. Oh jadi rubah-rubah gitu-gitu. Ini ibadah, urusan ibadah yang itu harus ada dalil. Dah ya Pak ya, Ana jelasin Pak.
Ibadah itu harus mencocoki bisa. Ibadah mencocoki si zaman. Kaifiyah al-qadar. Saya terus makan. Dah, ini apa ya tulisan ini Pak? Ini Pak, ini. Biar kita terbuka luas nih. Wacana lah ya. Kaidah asal dalam urusan ibadah hukum asalnya haram. Maka muncul sebuah penjelasan baru. Ibadah itu Pak supaya dikatakan benar. Sesuai dengan apa? Perintah Allah. Kan untuk Pak ya. Ibadah itu supaya benar sesuai dengan perintahnya Allah harus sesuai dengan sebabnya. Sebabnya Pak ya. Baik, saya nanya antum. Ada nggak sholat tahiyatul masjid sebabnya karena masuk masjid? Ya oke. Baik, saya gantiin Pak. Sholat 2 rakaat sebelum masuk rumah. Benar apa salah? Anda samakan dengan tahiyatul masjid. Boleh apa enggak? Karena beda sebab. Sebabnya ibadah itu harus dikatakan mencocoki Allah dan Rasulnya harus sesuai dengan sebab. Sebab munculnya ibadah ini harus sama seperti yang Allah contohkan. Ini sebab ya. Baik, saya kasih contoh sekarang. Dua rakaat sudah. Baik ya. Ada orang setelah makan Pak kenyang apa namanya? Antep, ngerti antep? Sendawa Pak ya? Sendawa. Ketika Anda sendawa, Anda bilang Alhamdulillah. Ini kok bener apa salah? Betul Pak ya? Betul atau salah? Salah Pak. Kenapa salah? Karena sebab sendawa dan Anda mengucapkan Alhamdulillah harus butuh dalil. Dan tidak ada satu dalil pun yang menjelaskan Rasulullah itu sendawa baca Alhamdulillah. Tidak ada Pak. Fa'ingkil, sendawa itu lu rasa syukur. Kalau orang dapat nikmat kan apa? Bersyukur kan? Jawabannya lebih bersyukur mana kita apa Rasulullah? Kalaulah itu sebuah syariat Pak, dan itu sendawa itu harus butuh disyukuri, tentu praktek pertama kali itu bukan kita tapi siapa? Rasulullah loh, sendawa mana manusiawi Pak sendawa. Loh itu orang ono nukilan, orang ono gak ada satu pernyataan dari sahabat-sahabat lah hadis lemah walah hadis palsu Pak. Rasulullah itu kalau sendawa maca Alhamdulillah, dan ini sering kita lakukan loh. Ya apa enggak? Sama lakukannya apa enggak? Ya ngakulah. Wah, itu tambah ini Pak, ini masuk ini Pak. Contoh selanjutnya, nguap maca astagfirullah. Ayo.
sebabnya nguap, sebabnya maca astagfirullah adalah menguap. Iki dari lindi. Ini al aslu fil ibadah. Ibadah membaca astagfirullah ketika menguap iki butuh dalil. Sebab maca astagfirullah itu butuh dalil. No. Berbuat bid'ah ini, Pak. Jelas nggih? Betul napa mboten? Ayo. Baik, terusnya ketika angop itu menguap. Tadi kan apa? Menguapkan ini mau astagfirullah. Ada lagi mau a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu masih mending daripada sampean. Kenapa? Karena innat tasya'uba minasyaiton. Sesungguhnya menguap itu dari setan. Rasul menyatakan nguap itu dari setan. Maka pahamnya dia, kalau iki teko setan, tak usir dia dengan apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Logikanya masuk, Pak. Tapi bid'ah. Gak oleh, Pak. Kenapa gak oleh? Sebab Anda membaca ta'awud ketika menguap, walaupun logika kamu kayak begitu itu butuh dasar dan dalil. Apakah Rasulullah mengajarkan menguap itu pakai a'udzubillah? Nggak ada. Nggak ada baca apa-apa. Apa kata Rasulullah? Man tasya'aba ahadukum falyaqmi. Apabila salah satu di antara kalian menguap itu suruh tahan aja, Mas Tata, suruh tahan, jangan dibuka gitu aja. Nggak ada perintah dari selain itu, nggak ada perintah selain itu, yaitu aja ditahan. Nggak ada bacaan-bacaan yang lain itu nggak ada, kecuali dari jenengan dewi. Baik ya, pun jelas ya Pak ya, ingat. Jadi jangan kita bikin sebab sendiri, Pak. Anda melakukan itu, sebab itu harus ono dalile. Orang umroh, orang haji, Pak. Bikin apa? Selamatan gitu kan. Ini sebab selamatan. Mau umroh, mau haji ini gimana? Bagusnya nggak usah dilakukan, Pak. Karena sebab ini butuh dalil. Nabi juga umroh, Nabi juga haji. Apakah selamatan lebih dulu? Maka mendatangkan sesuatu karena sebuah sebab, ini harus ada contoh dari Nabi, harus ada dalil. Nah, kemudian jenis. Ini dua jenis. Jenis kurban al-udhiyah. Jenis udhiyah itu ada contoh dari Nabi, ya kan? Jenis udhiyah, jenis kurban, jenis binatang kurban itu harus datang dalil keterangannya. Apa yang diterangkan? Al-an, binatang ternak. Apa itu ternak? Ghanam, terus ibil, terus apa? Bakor. Bakor, Pak. Sapi. Ini jenis udhiyah kurban yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Terus ada orang, daripada aku pengen kurban nih, tapi nggak punya ini, punya pitik ayam. Sah apa nggak sah? Nggak sah. Kenapa nggak ada sah? Karena jenis ibadah kamu itu nggak ada dalilnya. Karena nggak ada ucapan dan perintahnya Allah dan ucapannya Nabi, prakteknya sahabat, kurban itu pakai apa? Pakai ayam. Itu kurban cinta kalau gitu, Pak. Kalau kurban cinta oke lah kan, ayam gitu kan. Jelas ya? Aku nggak punya manuk. Itu manuk. Burung. Burung itu harganya Pak 500 juta misalnya contoh. Tak kurbankan. Nggak peduli itu burung itu 500 juta. Berapa?
burung perketet. 500 juta nggak peduli. Karena jenis ibadah itu harus ada dalilnya. Sedangkan burung bukan, nggak ada dalil untuk kita bikin kurban. Loh, nilainya mahal. Terserah mahal, nggak mahal, terserah wis. Karena Allah nggak melihat mahalnya. Tapi jenis ibadah itu harus ada dalil. Udah dapat pertanyaan ini, paham ini? Jenis Pak, jenis. Sekarang makan, tempat. Allah syariatkan Jumatan itu di mana? Boleh Jumatan di rumah? Pandemi loh, pandemi. Nah, boleh? Enggak boleh. Ya enggak usah Jumatan. Oh, darurat enggak usah Jumatan. Lah apa? Enggak ada. Syaratnya Jumatan harus di masjid. Ulama sepakat itu. Enggak boleh di rumah. Nah, kalau antum mengadakan Jumatan di rumah, enggak sah. Kenapa? Karena tempat Jumatan udah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, kalau Anda Jumatannya di rumah, nggak bisa. Wes, dong. Tahiyatul masjid di mana? Ya wes. Terus piye? Boleh di rumah atau masjid? Salat Id. Lapangan apa di masjid? Hah? Boleh dua-duanya? Iya. Boleh dua-duanya. Oh, ngono tok, yakin antum? Enggak boleh, Bang. Kaidahnya dulu. Syariatnya Allah mengajarkan kepada kita, Nabi dan para sahabatnya dan para tabi'in. Dan juga usah itu, Nabi, prakteknya Nabi. Sholat Id itu di lapangan, musola ay lapangan. Berarti ibadah itu biar diterima oleh Allah harus mencocoki tempat yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul. Melalui kaidah ini berarti apa? Asal ibadah itu hukumnya apa? Nah, Anda bolehkan di masjid itu ibadah. Ayah sih. Piye ayo? Para piye? Iki sekarang Anda yang membolehkan sholat Id di lapangan, di masjid. Gak usah lihat ulamanya dulu. Kita belajar kaidah dulu. Memurnikan pemahaman dulu ke kaidah dengan dalil. Sekarang, nah, siapa panutan kita? Baik. Nabi ngajarkan kita gimana? Baik. Ibadah supaya benar, gimana caranya? Mencocoki Nabi dalam masalah tempat. Nabi ngajarkan tempat di mana? Berarti melihat manteknya itu mantek tadi itu. Ada kesimpulan berarti sholat di masjid itu tidak sesuai dengan sunnah. Bisa? Jelas ya? Wes, jadi paham ya? Diterima apa enggak? Diterima ya, diterima insya Allah. Untuk ini ada pembahasan khusus. Ada khusus, Pak. Tapi sebagai seorang muslim yang semangat mengikuti Nabi, bagaimanapun keadaannya, kaidah asal apa? Harus tempatnya ibadah sesuai yang Allah dan Rasulnya ajarkan kepada kita. Harus memicu kepada sana. Anda kalau saya bilang Syafi'i loh membolehkan apa? Dan bahkan menyunahkan sholat Id di masjid. Jangan lihat Imam Syafi'i. Anda lihatnya Rasulullah. Karena kita tidak bersyahadat asyhadu anna Syafi'i Muhammad Rasulullah, tidak. Yang kita saksikan adalah asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi panutan kita adalah Rasulullah. Rasulullah mengajarkan gimana ketika sholat Id itu di lapangan sudah. Itu adalah afdal
dan lebih sunnah supaya apa? Tempatnya itu mencocoki dengan apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Nah, sekarang itikaf. Nah, sekarang itikaf. Tempat itikaf yang Rasulullah ajarkan kepada di mana? Wa antum aqifuna fil masajid. Itikaf itu Pak, tempatnya di masjid yang syar'i. Terus masa pandemi itikaf di rumah ya. Itu boleh antum namai itikaf secara bahasa, boleh Pak. Tapi secara syar'i tidak dinamakan itikaf. Karena tempat itikaf itu di masjid, bukan di rumah. Rumah Anda bukan masjid. Paham ya? Lihat, kita ikut aturannya Nabi nih. Ibadah itu akan dianggap benar. Harus mencocoki ini semuanya. Paham Pak ya? Jadi itikaf mana tadi itikafnya? Itu masjid ya. Di rumah apakah nggak boleh itikaf? Boleh itikaf. Tapi itikaf secara bahasa. Mana itikaf Pak? Itikaf itu apa? Berdiam diri nang omah. Ya udah, berdiam diri di rumah, nggak usah keluar. Tapi saya ketemu bojo, saya cium-ciuman bojo, saya jimat karo bojo, jimat sama istri, itu jenenge apa namanya Pak? Ya namanya itikaf, tapi itikaf secara bahasa yang tidak mengandung sebuah pahala sedikit pun. Karena yang ada pahalanya dan dianggap sebuah ibadah harus di masjid. Nah pandemi ya udah nggak usah itikaf, ngapain kamu membawakan diri? Slow aja, ya nggak itikaf karena ada pandemi. Ya nggak usah menamai anak itikaf di rumah 10 hari, nggak dinamai itikaf bro. Lu ngomong kok itikaf itu apa? Ada saja itu hari. Baik. Terus tawaf Pak, tawaf. Tawaf itu muter-muter Pak. Mas dari mana Mas? Tawaf Ustaz. Tawaf di mana? Di kuburan. Berapa kali? 7 kali. Ya bilang, iya namanya tawaf. Secara bahasa. Karena tawaf secara bahasa ya muter 7 kali. Secara bahasa Pak. Tapi tawaf kamu itu oleh pahala opo ora. Ya harus sesuai dengan aturan syariat. Yang namanya tawaf itu kata tawaf yang dianggap ibadah maksus di mana di Ka'bah dan di Masjidil Haram. Andai kata antum sudah sampai Masjidil Haram, tapi tawafnya di luar masjid Pak, biar lebih pahala besar gitu kan lebih panjang gitu kan, pahala wakeh gitu kan, bener apa salah? Salah. Tapi dekat Ka'bah ya iya, tapi harus masuk di Masjidil Haram atau di luar Masjidil Haram kok juga dapat. Nah, oleh pahala itu sengasih itu Allah, bukan menurut akalmu. Ya kalau kita pengen pahala, ya aturannya seperti yang Allah aturkan. Biar dapat pahala. Karena yang punya hak untuk ngasih pahala itu Allah. Bukan kita lah, enak lah kita. Seenak kita lah. Nah, antum kalau haji di Indonesia, haji Pak, haji online. Haji online Pak, siapa enggak? Bid'ah. Orang dalile. Bid'ah sama. Orang dalile bid'ah beneran ya, cuma kan. Karena apa? Karena haji itu Allah tentukan tempatnya. Tempatnya di mana? Di sana, tempatnya khusus lah. Oh, kok pakai online? Ini gara-gara ngaji online kayak gini ini. Semua di online kan ini. Ibadah online Pak. Jamaah
online, haji nanti jima online. Gimana cara jima online, Pak? Tempatnya. Menjimai istri lewat telinga. Boleh apa enggak? Lewat dubur boleh apa enggak? Enggak, tempatnya khusus, ibadah itu khusus. Aku pengen menjimai istriku lewat dubur 100 kali, pahalanya segudang. Dosa, bukan pahala goda, bukan pahala dosa. Tempatnya sudah tentu oleh syariat. Harus sesuai dengan syariat. Wes. Tapi menjimai istri lewat telinga, telinga sampai berdarah-darah itu. Itu ngawur itu semuanya itu. Sudah jelas ini. Aku kok semangat di hidup itu. Kalau bahas masalah, udah nikah berapa tuh? Aku. Ya, satu kan? Ya satu aja. Nggak usah banyak-banyak. Udah jelas ya? Baik, terusnya apa lagi itu? Al-Qadar. Ibadah itu harus sesuai dengan apa? Al-Qadar. Apa qadar ukurannya? Nah, Anda sholat zuhur berapa rakaat, Pak? 4 rakaat, sedikit. Tambah wakeh, tambah ono berapa? 10 rakaat. Semakin Anda sholat, bilangannya Anda tambahi, semakin apa? Banyak pahalanya kan? Ya, paham nggak? Nggak bisa, harus sesuai dengan sholat tarawih. Berapa ukurannya, Pak? Berapa? 8 atau 11. Semua witirnya berapa? 11. Sholat itu salah. Bukan? Ukurannya kan? Berarti selain 11 salah gitu, Pak ya? Enggak. Bahkan pendapat yang bilangan terawih tidak pas. Seperti aneh. Enggak aneh-aneh. Antum yang aneh-aneh. Membatasinya 11 kok. 11 rakaat itu hanya membabil afdal saja. Lebih daripada itu boleh. Ngerti permasalahan ini? Apa alasannya? Mau dituliskan ini? Aduh. Mas, digosok, Mas. Ini, Mas. Biar pahalanya bagi-bagi, Mas ya. Kalau saya kan pahalanya sendiri. Hop. Itu tak semulus loh. Nah, berarti kan nih, kita punya 2 hadis. Ya nanti Ustaz kan harus sesuai dengan qadarnya, bilangannya, ukurannya. Nabi lu ngajarin kita sholat tarawih itu 11. Hadis Aisyah. Maka Rasulullah yazidu fi Ramadhan wala fi ghairi ala 11 rakaat. Hadis saja ya. Rasulullah itu enggak baik di Ramadan maupun di 11 rakaat. Berarti qadarnya bilangannya berapa? 11. Boleh, harus sesuai dengan kodenya, ukurannya. Rasul tuh ngajarin kita 11, ya 11. Oh, jadi tambah-tambahin lah, kedua ya kan? Kita punya hadis kedua. Nabi itu kita gimana caranya aku itu sholat malam? Apa kata Rasulullah? Ya sudah, sholatul laili masna.
Sholat malam itu dua. Nabi tidak membahas. Tunggu kan? Sudah paham ini Pak? Berarti di hadapan kita punya dua hadis kan? Hadis Aisyah menerangkan ukuran sholat malam dan sholat taraweh. Malam taraweh itu sama Pak, cuma Ramadan. Hadis Ibnu Umar memberikan keterangan kepada kita tidak terbatas. Berarti kita nggak masuk di kode di sini karena nggak terbatas. Sholat malam dua terserah kamu. Sudah menghadapi dua hadis ini ada dua cara di antara ulama mensikapi dua hadis ini Pak. Ada dua model. Satu, makanya harus belajar ya. Ada mutlak mutlak. Cara pertama, ini ada bentuk mutlak umum, ada bentuk khusus. Mana yang umum? Ibnu Umar. Ini umum Pak. Karena umum sholatul laili masna. Ini umum. Diikat, ditaksis, ya ditaksis Pak. Tadi kan karena kita bacanya belum pintar-pintar ya. Pakai bahasa beda walaupun mutlak gandengannya muqayyad, am gandengannya. Ini cuma kita karena belum belajar gitu kan, tidak pakai bahasa umum lah. Betul kan? Nah, hadis sholatul laili masna itu umum Pak. Dua terserah berapa itu umum. Hadis Aisyah itu apa? Pengikatan 11 itu khusus. Jadi kaidah usul fikih am ditaksis. Umum dikecualikan. Nah, orang kalau menanggapi ini umum lalu dikhususkan, maka berarti sholat malam atau sholat taraweh hanya sebatas 11 rakaat tok, nggak boleh lebih. Kenapa? Karena ini umum, ditaksis, dikhususkan dengan 11 rakaat. Berarti ala qaul hadza al-qadar harus sama. Ukurannya harus sama. Kalau nggak sama berarti salah. Nabi mengatakan 11, harus 11. Kalau dia tambahin lebih daripada itu berarti salah. Paham nggak ini? Dan ini telah berpendapat sebagian. Syekh Al-Albani kencengnya pol. Guru saya Syekh Mobil juga kencengnya pol. Pendapat yang kedua, nggak bisa pakai bentuk mutlak muqayyad, nggak bisa. Terus penyebutan 11 ini hanya afdol aja, afdolnya itu 11. Kalau memang Anda mempraktekannya kayak Rasulullah, sholatnya panjang pol. Karena sholatnya panjang pol, maka rokaatnya dipersedikit. Soalnya bacaannya panjang. Loh, kenapa antum kok nggak pakai mutlak, kok pakai muqayyad? Di sini nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena bentuk omongan mutlak ini adalah bentuknya sebuah pertanyaan, Nabi menjawab. Nah, karena ada orang bertanya, Nabi menjawab, pasti jawaban itu apa adanya. Nggak mungkin orang bodoh. Gak mungkin orang bodoh ada mutlak, ada khos. Gak bakal paham Pak, gak bakal paham. Maka Nabi ketika ditanya sebuah pertanyaan dan itu wujudnya jawabannya Nabi, berarti itu adalah apa adanya. Paham ya? Itu apa adanya. Gak bisa dibilang ini umum, gak paham. Kalau andai kata Nabi itu ingin 11 Pak,
Nabi akan mengatakan sholatul laili masna masna, ingat loh, mek sampai 11 yo. Pasti Nabi ngomong ngono. Ini pertanyaan ini yang butuh dijawab. Ternyata Nabi tarbiyah an waqtil hajah, meninggalkan penjelasan waktu itu dibutuhkan. Paham ini? Sudah jelas? Aku condong pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Fatwa dan banyak ulama-ulama yang lain. Dulu salaf itu Pak, sholatnya itu banyak banget. 60 rakaat, kuat 40 rakaat, 60 rakaat. Mereka sholat gitu Pak. Baca. Kalau nggak baca nggak tahu Pak. Pesantren kemarin di pondok saya 23. Anda kan salah di pondoknya, terawihnya 23. Kita sampaikan nggak ada masalah. Bukan harus 11. Dikomentari, Ustaz ini sudah bilang nggak ada. Sudah bilang dari mana? Masalah fikihnya. Dan ini penjelasannya. Kalau Anda pingin sunnah komitmen kayak Nabi 11 rakaat, sholatlah kayak wajar. Sholatnya kulhu aja 11 rakaat. Ya sak menit sholatnya. Nah, paham ini belum? Soal dulu. Mas, antum Mas. Ini kan ibadah itu kodernya apa koder Mas? Ukurannya harus. Jadi kalau Nabi ngajarkan ukurannya 2 ya harus 2. Oh jadi tambahi 3 dengan bahasa tambah luwe akeh pahala ngono Pak yo. Ya ora lah. Iku lak menungso. Bukan Allah itu enggak butuh tambah akeh pahala, bukan. Antum ikuti aja aturan wis aman. Sholat duhur kamu tambahi ini 10 rakaat biar lebih banyak pahala. Enggak bakal dapat pahala. Harus sesuai dengan ukurannya, enggak usah tambah-tambahi, Pak. Udah wis ya? Sholat tarawih berapa? Ukurannya enggak terbatas berubah pendapatnya ya. Ada 2 pandangan gitu kan. Ada yang pandang perpandangan apa? 11. Kalau pandangannya 11 berarti gimana? Ya, kalau dia pandangannya 11 berarti ibadah itu harus ukurannya 11 seperti yang Rasulullah ajarkan. Lain daripada itu gimana? Salah. Pendapat yang kedua? Bukan pembatasan. Berarti boleh lebih daripada itu. Boleh 20, 23 boleh. Tapi cukup 23 terus saja. Lanjut terus terserah. Berganti sesuai dengan kemampuan. Boleh kan? Ini enggak menjadi dekat tapi menjadi si orang itu teman-temanmu. Enggak juga ya, enggak takut kan? Jangan juga takut sendiri kok. Enggak usah takut lah. Masalah fikih yang arealnya apa lagi atau istihadi, atau istihadi masing-masing biar aja berjalan sesuai dengan apa yang dia. Udah jelas? Baik, terus turut. Dengan orang yang sama, imamnya sama. Ya iyalah, imamnya beda, makmunya beda, kok main kloter-kloteran enggak, itu malah salah. Nih, sebab kita itu Pak, yang namanya itu harusnya kalau satu masjid dibikin 2 kloter dengan perahu yang berbeda, itu benar. Sebagian ulama menyatakan itu berbilangnya itu bikin perpecahan. Satukan dengan satu aja. Ini ada kloter pertama.
dia nopo dewa-dewa sok daya malam. Sudah satukan aja, itu namanya ta'adzur jamaah. Dan sebagian salah berbilangnya jamaah bisa di masjid dengan satu sholat itu membuat bagus. Insyaallah udah dong udah. Kalau antum begini sholat antum ingin apa namanya di malam terakhir sholat tarawih awal dulu, awal 2 rakaat sampai setengah jam tidur, maka pikir 2 rakaat lagi nyantai dulu gitu kan, baru gitu sampai malam sampai jam 3 bisa. Kesuwen gitu kan, terlalu lama katanya pengen malam terakhir. Malam terakhir itu untuk ibadah. Nah, itu dari 2 rakaat ke rakaat itu kan ibadah toh. Tujuannya kan sama. Itu lebih enak menyatukan semuanya. Ya. Dua rakaat apa terawihnya? Boleh apa enggak? Boleh. Tapi enggak dapat keutamaan. Man qala ma'a imamihi hatta yang syarifa kutiba lahu baqiyatul lailati. Siapa orangnya yang sholat tarawih bersama imamnya sampai selesai, maka akan ditulis seluruh malamnya dengan pahala. Anda enggak dapat. Boleh. Paham? Dong? Terus lanjut. Udhiyah kurban. Berapa ketentuan di dalam patungan sapi dan kambing? Kalau kambing berapa? 1. Kalau sapi semuanya ditariin. Jadilah 1 kambing. Karena kambing harganya 4 juta ya contohnya. Terus tarian kan 200. Kurban berapa orang? 20 orang. Bener apa salah? Kok salah? Karena ukuran kurban untuk kambing 1 orang. Lihat, ibadah itu harus sesuai dengan ukuran. Bagaimana jawaban dengan hadis Nabi alaihi salatu wasallam ketika Nabi berkurban 1 kambing atau 2 kambing? Apa Allah? Hadza li wali ummati. Ini untukku dan umatku. Umat Nabi biro banyak. Terus gimana ini? Gimana ini? Hah? Enggak. Dakwah khususnya ya tajilah dalil, butuh dalil. Jawabannya hadali, ini untukku wali ummati, bukan pemilikan, tapi apa? Pembagian pahala. Baru dong toh? Wah, ilmu anyar mahal kan ilmu ya. Jadi bedakan. Maka al-qadr udhiyah itu adalah 1 orang. Nah, ucapan Nabi itu adalah itu hak miliknya Nabi, tapi Nabi bagi apa? Pahalanya. Kayak antum pengen kurban kambing, Anda pengen bagi ke seluruh istrimu yang bagi punya istri 4 atau tuh. Wes aku kambing 1 aja untuk keluarga kita semuanya. Boleh, tapi harus dimiliki 1 orang. Bukti yang ada kalau Anda kata itu umatnya semuanya, berarti hari itu mereka nggak boleh apa? Potong rambut, potong kuku yo kan. Nah yang kurban tadi, yang 200 itu bicara di mereka. Kan kalau itu miliknya kan nggak boleh potong
kuku. Tapi nggak ada keterangan dari Nabi itu, nggak ada. Kalau nggak ada berarti harusnya kambing itu karena itu hanya satu ukurannya berarti dimiliki oleh satu orang saja. Adapun orang yang dibagi pahalanya boleh nggak potong? Boleh potong kuku. Boleh nggak potong? Boleh. Karena dia nggak kurban. Mek DKI ya Pak. DKI ya Bapak. Pahalanya itu bukan miliknya dia. Betul nggak? Miliknya satu orang. Cuma apa? Dibagi Pak pahalanya. Udah jelas Pak ya? Masih pengen contoh lagi? Kakek contoh Pak. Insya Allah. Terus zaman Pak waktu ibadah harus dikatakan benar dan dikatakan sah kalau sesuai dengan waktu. Sholat zuhur kapan waktunya? Kapan waktunya? Ya waktunya zuhur gitu ya. Ya waktunya zuhur gitu kan. Gimana kalau dia sholat zuhur jam 10? Benar apa salah? Salah. Gimana kalau dia kurban waktunya Ramadan? Ayo kurban yuk, kapan Ramadan? Benar apa salah? Salah. Andai kata dia haji, waktunya kapan haji? Muharram dikira haji Pak. Kayak ada orang itu Indonesia nggak tahu anak-anak aja. Haji ini kayaknya harus dibikin 2 periode ini. Kalau haji dibikin 1 periode kayak gini ini ribet, penuh gitu kan Pak ya. Jadi kita bikin 2 periode dalam 1 tahun. Bener apa salah? Salah, ngawur. Karena ibadah itu akan dikatakan benar kalau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kok nggak mikir ya mereka ya? Kalau mereka masuk perusahaan, perusahaan itu masuknya sudah ditentukan waktunya 7. Dia datang jam 11. Kira-kira diusir nggak sampai perusahaan? Sama status, ayo, disiram. Kok nggak mikir gitu ya? Ya kalian bikin syarat karena Allah dan Rasulnya lah. Harusnya ikut aturannya lah. Kapan? Ikutlah sama Allah Rasulnya lah. Kok bisa bikin sendiri kok lucu orang-orang itu kan? Akikoh. Nah, waktunya kapan akikoh? Panjang iki urusan iki. Panjang ini akikah ini kapan waktunya? 2 hari, 7 hari. Cara menghitung 7 hari dari mana? Hari besoknya atau hari lahirnya? Yakin? Bukan hari besoknya. Ada nggak yang mengatakan hari besoknya? Ada. Hari ini lahir, Pak. Apakah hari ini dihitung 1 hari? Madzhabul jumhur dihitung 1 hari. Madzhabul Imam Malik besoknya baru dihitung 1 hari. Yang benar apa? Qaulu jumhur. Karena yu'akul hulamu yauma sabihi. Diakikoi seorang anak itu adalah hari ke-7-nya. Yang namanya diakikoi hari ke-7-nya, maka yang dianggap adalah hari kelahirannya. Mungkin ya, walaupun hari kelahirannya itu antara hari besoknya kurang 5 menit. Contoh, mau maghrib. Jam ini maghrib jam berapa? Jam 5.20 menit. Ya. Jam 5 lebih 1/4, Pak. Metu anaknya. Berarti itu hari apa ini? Hari ini kan? Dihitung nggak 1 hari? Iya, dihitung 1 hari. Loh, perputaran perpindahan hari kan jam 12 itu Masehi, Pak. Semua hukum syar'i, perpindahannya harus hijriyah. Ulama sepakat, Nawawi dan yang lainnya. Semua ahkam syar'iyah yang berkaitan dengan tanggal dan bulan, hitungannya adalah hijriyah. Yaitu apa? Maghrib. Udah. Terus boleh nggak melebihi 1/7? Melebihi nggak 7 hari? Boleh. Atau nggak boleh?
Yakin boleh. Yakin boleh. Yakin boleh. Hah? Hadisnya lemah. Lemah. Syekh ini melemahkan. Ayo, atau pakai dalil apa lagi? Loh, ini menentukan zaman waktu nih. Kalau kita nggak tuntas ini gimana? Karena kita berakikah, waktunya nggak sesuai dengan waktu yang telah disyariatkan, kan percuma dong nantinya dong. Met, aman? Slow hidup, slow, santai, slow. Ah, gimana? Halo, ayo banyak belajar, kayaknya ini kurang belajar ini, ayo. Kurang semangat belajarnya kayak ini. Aduh, semangat, ayo semangat belajarnya. Sampai jam berapa nanti ini? Sampai jam berapa? Cukup ya? Ini dilanjutin atau sekarang nanti lagi? Saya lanjut ya. Satu kaidah belum selesai, Pak. 1 jam. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.